Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar anime dan donghua tentunya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas donghua lagi nih guys, yang tentunya memiliki MC yang overpower lagi. Yang kita ambil tema kali ini bertema iblis guys. Baik MC-nya iblis itu sendiri ataupun MC kita melawan iblis, yang tentunya wajib banget nih untuk kalian tonton. Nah, pada video kali ini Mimin telah merangkum 10 rekomendasi donghua bertema iblis guys, yang memiliki MC yang overpower yang wajib banget nih untuk kalian tonton. Oke guys, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Yang pertama, Tianyu atau Revelation Online. Donghua ini adalah adaptasi dari game dengan judul yang sama guys, yang akan menceritakan ribuan tahun yang lalu para tetua dari klan besar berhasil menyegel iblis naga asing. Namun setelah 1000 tahun lamanya di masa sekarang, iblis naga asing bangkit kembali dan mengincar kemakmuran dunia guys. Awalnya mengincar anak yang bernama Tongguan. Di sini para klan besar bersatu dan bekerja sama untuk mengalahkan sang iblis itu. Dan donghua ini akan berfokus pada Xiaolu yang merupakan MC kita guys, dengan rohnya, yang ceritanya diawali dengan pertarungan dengan sekelompok monster yang menyerang kapalnya guys. Yang kedua, Yao Senji. Donghua ini menceritakan semua orang mempunyai kekuatan jiwa yang disebut spiritual iblis, dan kekuatan ini dapat ditingkatkan dengan teknik kultivasi, dan akan berfokus pada anak yang bernama Nili, yang merupakan seorang spiritualis iblis yang terkuat di masa lalunya. Ia berdiri di puncak dunia persilatan. Namun pada saat itu di desanya diserang oleh hewan iblis. Para kesatria di sana beserta dirinya dibantai guys. Namun jiwanya terlahir kembali saat dia masih berumur 13 tahun. Meskipun dia dianggap lemah di kelasnya serta dianggap sampah, tapi dengan bantuan pengetahuannya yang luas yang diakumulasi dari kehidupan sebelumnya, dia terlatih begitu cepat dari siapapun. Begitulah awal perjalanan Nili guys. Yang ketiga, Chuangsu Shiji Sinan. Donghua ini akan menceritakan Seng Yuang yang masuk ke dalam alur novel dan menjadi karakter sampah guys, dimana ia akan mati di akhir cerita novel itu. Yang awalnya Seng Yuang mengkritik habis-habisan novel yang ia baca. Kemudian ia pun ditransmigrasikan ke dunia novel sebagai seorang penjahat bernama Seng Kingku. Di sana ia berjuang untuk terhindar dari pembalasan dendam dari sang tokoh utama yang bernama Lo Binghe. Lo Binghe sendiri adalah protagonis dalam cerita itu guys, yang merupakan seorang anak yang ditemukan di sungai dan dirawat serta dibesarkan oleh seorang wanita. Namun wanita itu meninggal. Ia pun menjadi sebatang kara guys, dan ia memulai jalannya di saat ia mendapatkan kekuatan segel iblis. Yang keempat, Tianbao Fuyaolu. Donghua ini menceritakan seorang anak keturunan dari iblis dan manusia guys, yang memiliki 5 elemen sihir. Ia sedang mencari kebenaran atas kematian ayah kandungnya. Ceritanya diawali pertarungan antara Kong Suang dan pemburu iblis jahat yang bernama Ming Wang. Karena di dalam tubuh Kong Suang ada sosok raja iblis kegelapan yang sedang bersemayam. Namun di sini Kong Suang bertarung bukan demi dirinya, melainkan anaknya guys yang bernama Hong Jung, yang menyaksikan ayahnya alias Kong Suang dikalahkan dan dibunuh. Kemudian setelah 12 tahun ia pun dewasa. Di sini ia dirawat oleh iblis yang baik hati dengan sihir berelemen api bernama Song Ming. Disinilah awal perjalanan Hong Jung serta memasuki divisi eksorsis. Yang kelima, Xiang Feng Jiang Yulu. Donghua ini menceritakan daratan Shenzhou kuno, dinasti Tiongkok kuno, dan kerajaan iblis Tusang telah mengalami konflik selama ribuan tahun. Di sini Sang Kuangyung dari Tiongkok dan Bai Binglang serta Putri Tianhu dari Tusang bertemu satu sama lain karena kesalahpahaman. Untuk menjelajahi detail musuh, Bai Binglang mengintai di sisi Sang Kuangyung dan menjadi pengikutnya.
di saat ada celah identitas, perbedaan ide, serta pertumbuhan emosional dengan eksplorasi langkah demi langkah. Di sini sang Kuang Yung perlahan-lahan menemukan bahwa Bibi dan keluarga gurunya dibantai dan dibunuh di gunung hanya insiden yang ditutup-tutupi. Nah, disinilah konspirasi besar yang belum pernah terjadi sebelumnya secara bertahap muncul dari permukaan. Yang keenam, Wanji Qi Yuang. Donghua ini menceritakan Ling Feng yang merupakan seorang anak yatim piatu yang ada di luar kota Liuxiang yang ditemukan oleh kakek Ling di hutan saat mencari kayu bakar. Ling Feng dirawat dan dibesarkan di desa bela diri bernama Desa Wu. Namun sayangnya Ling Feng tidak memenuhi syarat untuk ikut latihan bela diri di sana. Ia pun dihina dan dicaci guys. Dan ketika kakek Ling meninggal, ia harus bekerja keras untuk kehidupannya guys. Suatu hari Ling Feng secara tidak sengaja menerobos masuk dan menemukan peti mati es di gua yang berisi wanita cantik. Ling Feng secara tidak sengaja membuka peti es itu untuk membangunkan Ting Taiyue. Setelah Ting Taiyue terbangun, dia secara tidak sengaja menemukan bahwa Ling Feng sebenarnya bisa merespon barang suci ras iblis Hongmeng yang menyebabkan Ling Feng menelan jenis iblis Hongmeng, dan wanita itu pun langsung pergi. Sejak saat itu tubuh Ling Feng mulai berubah. Iblis Hongmeng bertunas di dalam tubuh Ling Feng dan menumbuhkan tunas spiritual yang lucu. Yang ketujuh, Liuxing Huangjiang. 20 tahun setelah perang antara yang abadi dan iblis serta 3 alam telah mencapai keadaan keseimbangan yang rapuh. Pada saat itulah pemuda yang bernama Ye Bugui yang membawa rahasia penting melepaskan diri dari pelindungan Pulau Roh Pedang dan muncul di depan semua orang. Penampilannya merusak keseimbangan dan konspirasi yang telah terbengkalai sejak akhir perang muncul kembali saat berusaha melindungi dunia. Saat berusaha melindungi dunia, Ye Bugui menyadari takdirnya sendiri. Perjalanan hidupnya penuh dengan bahaya, dengan orang-orang bergabung dengan meninggalkannya di sepanjang jalan. Disinilah perjalanan seorang anak yang memiliki kekuatan iblis yang terpendam di dalam dirinya. Yang kedelapan, Si Chuang. Donghua ini merupakan donghua yang menampilkan aksi dan fantasi secara bersamaan dengan beberapa keterlibatan intrik dan politik militer, strategi perang antara prajurit dan bangsawan, di mana 200 tahun yang lalu pada battlefield on the Blue River, di mana pada saat itu pasukan terakhir dari Empire of League yang tersisa itu runtuh di tengah teriakan iblis, di mana saat Field Marshal dan Kaisar terakhir terjatuh, dunia menjadi kacau di Sungai Barat dan tidak lagi memiliki penguasa yang sama. Hal itu menyebabkan fraksi terbentuk dan konflik yang tidak berujung pun itu terjadi lagi guys. Untuk bagian tenggara dari negara itu terdapat faksi kuat dengan sejarah yang lebih dari 200 tahun yang lalu, yang merupakan rumah dari Si Chuang dalam melawan iblis di timur. Tidak hanya itu, dia bertahan dalam melawan keluarga dari Liu Feng yang ada di barat. Maka di sini pahlawan Si Chuang ini tak terhitung jumlahnya dalam memberikan hidup mereka untuk membuat himne yang luar biasa. Yang kesembilan, Su Tianji. Donghua ini menceritakan remaja laki-laki bernama Ling Fei, di mana kehidupan sebelumnya ia adalah seorang penjelajah waktu. Namun kehidupannya berubah pada saat iblis Dar Abyss muncul pertama kali di dunia yang membantai semua orang, beserta guru dan sahabatnya mati di medan perang. Ia merasa bahwa dirinya tidak berguna karena ia tidak dapat berlatih sena bela diri karena cacat pada meridiannya. Setelah menyaksikan guru dan sahabatnya mati dalam pertempuran melawan iblis Black Abyss, ia mulai berlatih seni kuno penyempurnaan artefak untuk membalaskan dendamnya. Dan pada waktunya ia bertarung dengan Kaisar Abyss dan mati bersama. Namun ia malah terakhir kembali di era baru untuk melindungi sekte Wengjiang. Di sini ia berusaha agar kejadian dahulu tidak terjadi lagi. Yang terakhir atau yang ke-10, Seng Ying Wangzuo, mengisahkan kejadian di 6000 tahun yang lalu ketika Kaisar Dewa Iblis dan 70 pilar Dewa Iblis turun dari langit. Semua makhluk terkontaminasi dengan napas pilar Dewa Iblis dan langsung bermutasi menjadi makhluk iblis.
Lalu manusia memasuki zaman kegelapan. Donghua ini akan berfokus pada perjalanan Long Hao Cheng yang bergabung dengan kuil kesatria yang merupakan salah satu dari 6 kuil besar untuk menjadi seorang kesatria untuk bertarung melawan iblis serta melindungi ibunya. Dia pertama kalinya membentuk kelompok pemburu iblis nomor 1 dengan remaja berbakat lainnya di 6 kuil untuk melawan iblis sehingga berjuang untuk kelangsungan hidup dan martabat manusia. Nah, itu dia guys, 10 Donghua bertema iblis. Dari MC-nya yang iblis itu sendiri atau PMC melawan iblis guys, yang tentunya memiliki alur cerita yang menarik serta MC yang overpower. Nah, untuk kalian juga yang punya rekomendasi lain yang bertema di atas, kalian boleh lempar ke kolom komentar guys, supaya teman-teman kalian yang suka dengan tema ini bisa menontonnya juga. Oke guys, untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Tapi sebelum video kita akhiri, untuk kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu lah guys. Dan jangan lupa dinyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan info update seputar anime dan donghua lainnya. Oke guys, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.